Kalau tiba-tiba dapat rezeki nomplok, kasih tahu istri atau mending simpan sendiri? Kita akan bahas dilema ini setelah yang satu ini. Hai guys, welcome back to podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kalian pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar karir, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar topik-topik tadi. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk follow dan subscribe. Dan juga komen-komen di bawah dan share untuk support terus channel ini. Hari ini kembali lagi di segmen Tanya Kosem. Buat kalian yang belum tahu, ini segmen surat pembaca. Surat pembaca, ketahuan umurnya banget. Di segmen ini kami menerima email dari kalian, ya, yang kalian kirim lewat email tanyakosem@gmail.com. Ya, mau tanya Kosem, tanya Ciklau juga dijawab berdua sih sebenarnya, cuman biar gampang dan kalian ingat emailnya seperti itu. Kadang-kadang kan kalau tulis di komen malu atau takut dibaca orang dan segala macam. Nah ini kalau kalian tulis di email, mungkin curhatnya bisa lebih panjang. Nah, banyak curhat-curhat yang menarik masuk over the few weeks, dan ini satu curhat yang kami pilih untuk kami bahas untuk jadi video dari teman kita, sebut saja inisialnya J, ya, JJ, kita panggilnya JJ ya. Ya, kita langsung baca aja emailnya ya. Selamat sore Kosem dan Cik Claudia. Saya seorang pekerja kapal pesiar. Puji Tuhan bulan depan saya pulang dan bisa bawa tip sekitar 50 juta. Hebat. Saya merasa ingin melindungi uang ini untuk bisa investasi. Sebagai seorang yang beragama, saya merasa dilema kalau tidak membicarakan ini ke istri saya. Tapi di sisi lain, saya juga tahu kalau saya terbuka, pasti ada aja spending yang harus terjadi dari uang tip ini. Pertanyaan saya, Kosem, mana yang harus dipilih ya? Jujur seterbukanya, atau atur strategi untuk masa depan anak-anak kami dengan investasi dan di instrumen apa ya, kok? God bless you, Kosem dan Cik Claudia. Oke. Pendek tapi penuh dengan makna yang berat ya, dan sebenarnya agak Lucu, emailnya lucu lucu ya, ya, emailnya polos. polos dan sangat terbuka dan apa adanya. Jadi kepada JJ kita akan jawab email kamu. Yang saya suka dari email ini, saya berasa Pak JJ ini orangnya apa ya, polos dan sebenarnya hatinya kayaknya baik ya. Dia nggak tanya gimana cara bohongin istri gitu, tapi dia tanyanya, aku mau jujur tapi takut hasilnya itu malah uangnya itu udah jujur, Pakai. ya uangnya malah dipakai bukannya diinvestasiin, dan dia pengen investasiin itu untuk masa depan anaknya. Dan ini memang sangat bisa terjadi ya. Maksudnya kami sadar bahwa apa yang kami punya sekarang, kayak suami istri bisa ngomong terbuka soal keuangan, itu jarang-jarang juga gitu. Malah lebih banyak mungkin yang seperti JJ ini. Di saat dia punya uang, dia ngerasa nggak sepaham, nggak sevisi dengan pasangannya. Dan justru malah kalau pasangannya tahu ada uang, pasti kepake gitu. Jadi kita bisa paham banget dan kita bisa relate banget tentang masalah ini. Nah, khusus untuk JJ ini yang pekerjaannya sebagai pelaut, jadi ingat lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Ini namanya windfall income. Ada istilah namanya windfall income. Artinya dia Durian runtuh ya. durian runtuh. Tiba-tiba dalam waktu yang singkat dapat banyak gitu. Tapi ya setelah itu, setelah windfall-nya datang, bisa aja ya udah masa-masa paceklik atau masa-masa kekeringan akan menanti ya. Bisa aja berbulan-bulan nggak ada penghasilan sampai ada panggilan melaut lagi. Jadi ini nature of income-nya berbeda dengan income orang pada umumnya yang kerja di kantor dapat gaji ya tiap bulan. Mereka mungkin terbiasa untuk ya udah saya alokasikan sedikit-sedikit sesuai kebutuhan bulanan saya sedikit-sedikit. Nah, kalau windfall income ini strateginya mengelolanya harus agak beda. Ya, jadi kalau misalkan karyawan kan kita mungkin sudah terbiasa, oh udah tahu nih tiap bulan pasti masuknya sekian dan udah tahu pengeluarannya sekian. Tapi mungkin untuk orang-orang yang pekerjaannya pengusaha atau pelaut seperti Pak JJ ini, yang nggak tahu kapan dipanggil lagi, dan maksudnya mungkin income bulanannya juga jadinya nggak tetap ya, karena kan nggak tiap bulan melaut. Padahal pengeluaran bulanan kan kurang lebih tetap ya gitu. Jadi kan memang strateginya ini harus sedikit beda nih, karena kadang-kadang yang bikin kita kaget tuh kalau dapet durian runtuh atau uang banyak sekali dor gitu ya, itu kan merasa kayak wow aku dapet lotre gitu kan, langsung aja kita foya-foya gitu. Padahal di dalam kasus Pak JJ ini sebenarnya uang ini harus cukup untuk mengcover pengeluaran di masa-masa mungkin Pak JJ lagi nggak melaut dan nggak ada income. Iya, dan yang bahayanya adalah kita yang mungkin selama ini tidak melihat uang segitu, merasa kayak uang ini tuh tidak nyata gitu. Kayak
ini uang Goib. kayak habis menang kuis, kayak dulu ada kuis di TV gitu, hadiah 100 juta rupiah, gitu, kayak tiba-tiba dapat. Dan sugestinya adalah terhadap si windfall income ini kita bisa pakai buat apa aja, kita ini rezeki mumpung ada sekarang, mumpung ada kita harus pakai senang-senang gitu. Nah ini juga salah satu dampak psikologi yang harus diwaspadai oleh JJ dan istri, bahwa ini bukan rezeki nomplok, ini adalah nature dari income kamu sebagai seorang pelaut yang memang musiman. Bisa sekarang ada, bisa dari tadi 6 bulan lagi nggak tahu gimana. Jadi itu juga harus punya mindset yang tepat dulu. Dan aku rasa bukan cuma JJ ya, tapi banyak juga mungkin teman-teman yang kerjaannya seasonal, kerjaannya by project, ini juga harus berpikir seperti ini. Hati-hati dengan fenomena windfall income ini. Sekarang daripada kita berpanjang-panjang, kita tanya aja langsung sama istri saya, bagaimana kalau saya seperti JJ, tiba-tiba saya punya 50 uang juta. 50 juta, tapi saya nggak kasih tahu kamu, saya langsung tabung. Kalau saya sih seneng, bagus, lanjutkan. Oh, tapi sayangnya istrinya JJ mungkin tidak seperti Enggak. kamu ya? Iya makanya, kan saya nggak tahu nih maksudnya kondisi di Rumah keluarga JJ kayak tangganya. gimana gitu kan. Apakah istrinya bekerja juga, apakah untuk pengeluaran bulanan itu sudah ada yang cover atau belum gitu ya dari gajinya istri atau gimana, saya nggak tahu. Kalau misalkan dalam konteksnya saya, yang dimana maksudnya untuk pengeluaran bulanan itu sudah ada source of income-nya. Jadi kalau misalkan ada bonus 50 juta dan langsung ditabung sih saya, wow bagus ya, lanjutkan gitu. Karena biasanya sama dia langsung habis dijajan. Jadi kalau misalkan langsung Jadi kebalik nih, habis JJ-nya diinvestasi, kamu nih kalau ini. ya aku sih seneng. Tapi mungkin, oke, kalau ditabung gitu ya. Tapi mungkin kita fokus ke fakta bahwa aku nggak ngasih tahu kamu. Gitu. Tiba-tiba aku punya uang banyak yang selama ini aku simpen, aku nggak pernah ngasih tahu kamu. Perasaan kamu akan gimana? Iya, agak kenapa nih orang nggak Kecewa, ngasih tahu ya gitu kan? kan, ya kayak kenapa ya. Tapi maksudnya untuk bisa sampai ke sono kan berarti kan ada pengalaman sebelumnya nih yang udah pernah kejadian, mungkin udah pernah dikasih tahu terus jadinya mungkin ribut atau dikasih tahu malah mungkin jadinya abis gitu, tadi yang seperti Pak JJ khawatirkan di awal ya, takutnya dikasih tahu kepake buat ini itu, ya mungkin sudah ada pengalaman itu di awal, jadinya dia merasa Daripada gua lebih ngomong. bijak ya, lebih bijak dan lebih aman kalau misalkan nggak usah ngomong aja. Nah itu yang kita nggak tahu kan ceritanya, Betul. kenapa si Pak JJ memutuskan untuk nggak cerita. Betul. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin dalam konteks pasangan, ya kalau kita mau pasangan kita terbuka ya kitanya juga harus menciptakan suasana yang kondusif nggak sih? Ya, kalau misalnya kita mau pasangan yang percaya sama kita, ya kita harus trustworthy, ya kan, because trust is Earn. ya, itu kan nggak semata-mata kamu dipercaya sama orang. Oke gitu, datang, oke percaya sama saya, oke saya percaya, kan enggak kan? Pasti kan harus kita membuktikan diri dulu dong, kita bisa dipercaya enggak? Kalau misalkan mungkin kasusnya dalam rumah tangga, ya selama ini historical recordnya gimana? Ada record nggak pernah boros gitu? Atau pernah kita udah sepakat uangnya mau pakai buat A, ternyata diam-diam dipakai buat B. Ya jadinya kan kalau orang yang jadi nggak percaya ya gimana ya, bukannya Bukan salah dia juga iya, untuk nggak bukan percaya. salah dia juga, iya, karena ya itu tadi trust is earned. Jadi kalau memang mau dipercaya ya kita harus bikin memang kita bisa dipercaya gitu, kita membuktikan Oke, sebelumnya. jadi let's assume istrinya JJ ini orangnya nggak trustworthy. Gitu. Maaf Ibu JJ, saya nggak tahu loh ya, ini saya yang ngomong. Nah, kalau seperti itu skenarionya, berarti kan kita juga harus punya strategi nih dalam menghadapi situasi ini gitu. Aku nggak akan rekomen datang kucuk-kucuk, mah kita punya 50 juta, mau diapain ya gitu. Nah, kalau aku mungkin ya, tapi again aku nggak tahu gaya komunikasi kalian gimana, tapi what I would do, mah aku kemarin dapat 50 juta. 40 juta sudah kumasukkan ke deposito, dikunci 1 tahun. Sisanya 10 juta, yuk kita makan enak. Sambil kita obrolin, Kak Mama mau beli sepatu apa. 10 juta banyak ya, 10 juta makan banyak apa ya? Iya, ya, tapi oke, bukan itu Ya, kan. atau misalkan 10 jutanya dipakai untuk apalah, biaya hidup 1-2 bulan ke depan atau gimana gitu. Jadi poinnya bukan angkanya ya, cuman poinnya adalah si strateginya itu kamu udah skip sebagian dari uang itu untuk di save di tempat lain gitu. Tapi to be honest ini bukan kasus pertama sih yang aku dengar kayak begini, di mana pasangannya itu mungkin ada track record tidak trustworthy dalam mengelola keuangan, jadi terpaksa yang satunya itu harus
pinter-pinter berstrategi nyimpan Ngumpetin uang duit. sendiri. Sebenarnya Iya. juga bukan untuk kepentingan dia sendiri sih, sebenarnya juga untuk ujung-ujungnya kepentingan keluarga ya. Itu tadi mungkin tadi dia bilang untuk uang sekolah anak ataupun mungkin untuk uang pensiun dan sebagainya. Ya memang kalau udah menikah udah susah ya, makanya udah menikah itu udah susah. Maksudnya kita kalau ngomong kan gampang ya, makanya pas pacaran dong dilihat yang benar gitu kan, orangnya ini boros atau enggak gitu kan, bisa mengelola keuangan dengan baik atau enggak. Tapi kan tidak semudah itu ya Ferguson ya. Iya. Nah, apalagi kalau udah menikah, ya berarti udah segala kekurangan ya, maksudnya kan pasti semua orang ada kekurangan ya, berarti kan udah harus sama-sama saling menerima aja. Nah, apakah harus berstrategi atau enggak itu kan masalahnya. Nah, kalau menurutku, kalau memang udah jelas track recordnya nggak bener dan Ini asumsi ya guys, bukan ngatain ya, Iya, karena iya. kita nggak tahu. Emailnya pendek Maaf, tadi, Bu seperti Jeje. tadi sudah dibacakan sama kita. Emailnya pendek, tidak ada detailnya. Iya, Terus jadi kalau memang pasangan sudah ada track record, misalkan tidak bijak dalam mengelola keuangan dan daripada ini uangnya habis dan maksudnya membahayakan kondisi finansial sekeluarga akhirnya, ya kalau aku sih nggak apa-apa sih, mendingan berstrategi aja. Ya tapi kalau misalkan kita ngomongin perasaannya Bu Jeje seperti apa, nah itu yang paling tahu ya Pak Jeje. Ya kan suaminya gitu kan. Yang paling tahu cara komunikasi yang enak sama dia, yang paling tahu timingnya gimana, atau apakah oke dibegitukan gitu. Misalkan tahu-tahu dari 50 juta udah ketabung semuanya gitu. Cuman FYI, apakah sudah pernah dicoba, aku nggak tahu juga. Tapi kalau ada track record seperti itu ya aku akan lakukan itu gitu. Cuman komunikasinya seperti apa dan gimana timing dan segala resiko yang akan timbul dari komunikasinya tentu saja suaminya sendiri yang paling tahu. Ya, tapi Ya. kamu gimana kalau kayak gitu, tersinggung nggak? Sedih nggak? How do you feel? Kalau tiba-tiba pasangannya diam-diam menginvestasikan uang nih, ya untuk masa depan anak ya. Ya judulnya kan tadi kan gitu ya, untuk masa depan anak, coba. Soalnya gimana ya? How would you feel? Aku nggak kayak gitu dan aku nggak tahu nih skenario hipotesis ini karena aku nggak seperti itu. Aku bukan yang dablek terus kayak nggak bisa dikasih tahu Oke, gitu. tapi how would you feel kalau misalkan Mungkin nggak, sebentar, jangan dikejar Oh, terus. iya. Aku mau ngomong yang lain. How would I feel ya? Mungkin I will feel sad. Tapi aku tipe orang yang ya udah aku tahu di mana aku punya kelemahan. Nah, ada kan orang-orang yang kayak kamu nggak menghargai aku. Terus dia nggak tahu bahwa dia nggak tahu gitu. Dia bodoh tapi dia nggak tahu bahwa dia bodoh. Ini bukan, sekali lagi bukan ngomongin Bu Jeje ya, cuman ada orang-orang yang dari pengalaman kami yang sudah ngobrol sama teman-teman follower yang lain gitu, kayak suaminya tuh dablek kalau ngurusin keuangan gitu. Tapi dia nggak tahu bahwa dia tuh dablek. Dia ngerasa kayak dia mainkan kartu yang lain. Dia bilang, saya kan kepala keluarga, saya kan udah capek harus kerja, dihargai, sudah capek kerja, harus bisa menikmati uang. Jadi nggak nyambung gitu. Nah, ya udah kalau udah seperti itu kan kacau kan. Daripada kamu nggak ada uang yang dikelola sama sekali, ya kamu harus berstrategi seperti itu. Kalau ya ada juga yang misalkan anaknya udah gede. Jadi Pak Sutri berantem bukan berantem lah, mereka tidak sepaham soal keuangan, anaknya udah gede, udah lebih financially savvy, nah titip anaknya. Nah, kalau ada pihak ketiga tuh agak berubah tuh dinamikanya, bisa juga kayak gitu. Cuman di sini sepertinya Bapak dan Ibu Jeje anaknya masih kecil-kecil ya. So far yang kepikiran sih strateginya baru ini. Tapi kalau aku sih jujur ya, kalau misalkan uangnya diinvestasiin walaupun diem-diem, apalagi buat anak, aku sih kayaknya nggak sebel sih. Kayak oh ya udah, malah bagus. Masalahnya kamu tuh sudah savvy, sudah financially savvy, dan kamu orangnya akal Misalkan aku sehatnya boros jalan gitu. Akal sehatnya jalan buat aku. Nah, banyak orang yang di luar sana akal sehatnya nggak jalan, malah berpikir kayak, nah ini windfall tadi kan, ini Rezeki uang nomplok kaget, ya. rezeki nomplok, kita habisin, kita pesta, Iya, bikin tumpengan di rumah Iya, gitu. Ya habis lah uangnya. Iya. Itu aku sih pilihannya, kalau misalkan pilihannya kasih tahu terus jadi Habis. uangnya habis, atau ya udah Diem-diem. diam-diam investasi. Sorry, aku kan beli diem-diem. Sorry. Ya yang penting kan maksudnya kalau buat aku sih tujuannya benar gitu ya. Maksudnya baik. Kalau misalkan caranya mungkin kurang berkenan, ya udah mohon maaf. Tapi nanti kalau misalkan ada hasilnya juga yang menikmati, kan sama-sama menikmati anak juga kan. Iya. Ya kalau aku sih agak setuju sama Pak Jeje, ya udah nggak apa-apa, langsung aja diinvestasi. Kita lanjut karena Pertanyaan ini nggak ada berikutnya. habisnya, ya kan? Kita lanjut ke instrumen investasinya. Tadi Pak Jaji juga tanya, ini instrumen investasi apa yang saya bisa pakai untuk, saya mau pakai 50 juta ini untuk dana pendidikan anak, ya. Langsung aja Cara gimana? kelolanya gimana,
ya kalau aku menyarankan kalian ambil mungkin dicampur ya, sebagian ditaruh di yang aman, ya sebagian ditaruh di misalkan deposito atau misalkan di surat utang negara. Nah, sebagian lagi ditaruh di instrumen jangka panjang yang mungkin lebih bisa bertumbuh. Aku akan sarankan dibagi ya, ada sebagian yang ditaruh di instrumen yang sifatnya lebih pasti, ya kayak obligasi pemerintah, ada surat utangnya, ada kuponnya yang keluar tiap bulan berapa persen gitu kan. Atau kamu masukin ke deposito BPR, itu setiap bulan akan ada, misalkan dia bisa cair tiap bulan, kamu langsung dapat bunganya, itu yang sifatnya lebih pasti. Dan sebagian kamu taruh di instrumen yang bisa lebih growth untuk jangka panjang. Ya ini terserah, bisa saham, bisa apa lagi ya, mungkin beli properti. Tapi aku nggak bisa berani bilang nih berapa persen. Karena balik lagi selera kita masing-masing, kita nggak tahu Pak JJ umur berapa, seberapa sering melaut, seberapa sering dia bisa dapat 50 juta ini dalam setahun. Jadi aku akan kembalikan lagi ke Pak JJ untuk evaluasi situasinya sendiri. Kalau memang tidak urgent untuk dapatkan uang dari saham, aku sarankan ya tetap fokus ke kerja aja. Kalau buat Pak JJ saat ini growth nggak terlalu dipikirkan, maksudnya ya cari cuan dari saham gitu, aku belum ngerti lah. Ya udah, kamu nggak usah masuk ke saham, yang penting taruh di tempat yang aman. Aman ini dalam arti lebih rendah resiko ya, tadi yang tersebut obligasi pemerintah, deposito BPR, reksadana pendapatan tetap gitu ya, itu udah relatif aman dan kamu bisa merem lah gitu, taruh di situ. Sambil kamu nyari duitnya lagi, ya dari melaut lagi atau dari bisnis yang lain. Itu bisa jadi pertimbangan. Ya kalau menurutku sih balik lagi makanya ke financial goals-nya itu ya. Financial goals-nya oke buat anak, pendidikan anaknya itu maksudnya mau dipakai kapan? Apakah misalnya untuk dipakai tahun depan, anaknya mau kuliah tahun depan, atau mungkin dipakai masih lama, masih 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu akan beda banget harus simpen di mana. Karena kalau misalkan masih 5-10 tahun lagi mungkin masih bisa pilih yang saham. Tapi kalau misalkan udah deket yang mendingan deposito aja. Dan juga ya balik lagi seberapa Pak JJ ini punya pengetahuan dan confidence dan apa ya, tingkat kepercayaan Pak JJ juga kepada instrumen investasi ini. Karena lagi-lagi kan kalau investasi kita ujung-ujungnya yang mana kita bisa ini aja nggak sih, bisa tidur dengan nyenyak di malam hari gitu. Karena misalkan kayak aku kalau disuruh main saham sih aku kayaknya bisa gila sih gitu ya. Maksudnya oke lah potensi untungnya tinggi, tapi kayaknya aku nggak bisa. Karena aku risk appetite-nya moderate to low gitu ya. Aku mendingan yang aman-aman aja, deposito aja, merem, udah nggak apa-apa, cuma 6%, 6,5% kan sekarang suku bunga lagi naik lagi ya. Yang penting bisa tidur dengan nyaman, dengan tenang, nggak kepikiran gitu. Nah itu juga yang harus mungkin Pak JJ cek juga Diri sendiri diri sendiri ya, risk appetite-nya gimana, terus biasanya nabung di mana ya. Kayak sekarang nih mungkin kita bilang kayaknya mendingan jangan jangan beliin tanah atau jangan beliin fix aset ya. Tapi taunya Pak JJ ini berpengalaman dan berpengetahuan gitu kan, tahu properti-properti mana yang akan naik, ya itu rezeki dia. Iya, dan itu ya silakan gitu. Tapi kalau kami nggak main di fix aset karena kami nggak ngerti gitu. Kami nggak punya pengetahuan, mendingan di liquid ya? liquid aja, paper asset gitu. Jadi ya makanya balik lagi masing-masing yang gimana. Cuman ya kalau menurutku ya kalau udah paling basic, paling safe, paling aman menurutku ya. Ini again Do your own research. do your own research and take decision based on your own decision ya. Kalau menurutku deposito itu sesuatu yang udah paling aman dan tenang. Ya, jadi itu kira-kira jawaban kami yang nggak tahu menjawab apa enggak ya. Cuman mudah-mudahan bisa lebih meringankan beban pikiran. Buat teman-teman lain yang punya pertanyaan juga bisa kirim email ke tanyakosan@gmail.com. Buat yang mau ikut ngejawabin, ngasih advice buat JJ dan istrinya, silakan komen di bawah dan mungkin share video ini kalau bermanfaat ke orang-orang lain. Thank you udah nonton, take care and see you guys in the next video.